Bye-bye, naon? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan menjelaskan dan mempresentasikan tentang kemiskinan. Yang beranggotakan 6 orang, yaitu yang pertama ada Mila Permatasari dengan NPM 2120 50332. Yang kedua ada Muhammad Zaidan Diaul Haq dengan NPM 2120 50333. Yang ketiga ada saya sendiri Muhammad Askar Rasyif dengan NPM 2120 50334. Yang keempat ada Muhammad Fadli Pratama dengan NPM 2120 50335. Yang kelima ada Muhammad Farhan Rizky Andi Lesmana dengan NPM 2120 50336. Dan yang terakhir ada Muhammad Iqbal dengan NPM 2120 50337. Sebelum masuk ke materi dan aspek sosiologi, yang pertama ada pendahuluan dan ada latar belakang masalah. Latar belakang masalahnya, kemiskinan merupakan masalah sosial yang dihadapi oleh semua negara di dunia, terutama negara sedang berkembang. Masalah kemiskinan harus dihadapi secara serius dikarenakan permasalahan kemiskinan merupakan permasalahan yang kompleks dan bersifat multidimensional. Artinya, kemiskinan mencakup semua aspek kehidupan manusia seperti ekonomi, pangan, pendidikan, kesehatan, pengangguran, dan aspek lain yang berkaitan dengan masalah kemiskinan. Indonesia merupakan salah satu negara berkembang. Oleh karena itu, salah satu hal yang menjadi permasalahan di Indonesia adalah kemiskinan. Kemiskinan adalah ketidakmampuan untuk memenuhi standar hidup minimum. Besarnya ukuran standar minimum tersebut relatif menurut pendekatan mana yang digunakan Badan Pusat Statistik. Indonesia lah salah satunya berdasarkan pada besarnya rupiah yang dikeluarkan untuk kebutuhan minum dan makan menggunakan patokan 2.100 kalori per hari. Jika di bawah itu, maka tergolong pada penduduk miskin. Yang selanjutnya, ada contoh kemiskinan Indonesia. Terlihat di foto tersebut, yaitu masyarakat miskin yang berpenduduk di sekitar rel kereta api. Ada ibu dan anaknya sedang memunguti sampah atau memilah-milah barang rongsokan. Dan ada juga ibu-ibu yang sedang memilah-milah sampah. Oke, selanjutnya. Di slide keempat ada aspek sosiologis. Aspek sosiologis terdiri dari 6 poin-poin. Yang pertama, kelompok sosial. Yang kedua, perilaku sosial. Yang ketiga, aturan sosial. Yang keempat, lembaga sosial. Yang kelima, interaksi sosial. Yang keenam ada lapisan sosial. Nah, masuk yang pertama ada kelompok sosial, akan dibacakan oleh Zaidan. Silahkan Zaidan. Terima kasih moderator. Saya akan menjelaskan tentang kelompok sosial. Pengertian kelompok menurut Brigham yang dikutip oleh Belgina tahun 2006. Kelompok adalah dua orang atau lebih yang berinteraksi dan saling mempengaruhi satu sama lain dan memiliki kepentingan dan tujuan yang hendak dicapai bersama. Kemudian menurut Bass yang dikutip Shaw, kelompok adalah kumpulan individu-individu yang keberadaan sebagai perkumpulan tersebut memberi manfaat bagi individu-individu. Maka di dalam konsep kelompok terdapat beberapa unsur, yaitu individu-individu berinteraksi dan saling ketergantungan. Ada kepentingan dan tujuan yang hendak dicapai bersama, serta ada manfaat bagi individu-individu sebagai anggota. Keberadaan kelompok bukan sekedar wadah, tetapi sebagai alat atau agen perubahan untuk mencapai kehidupan yang lebih baik bagi setiap individu. Dikemukakan oleh Irfan 2011 bahwa suatu kelompok sosial memiliki ciri sebagai berikut. Satu, memiliki motif yang sama antara individu satu dengan yang lain. Dua, terdapat akibat interaksi yang berlainan antara individu satu dengan yang lain. Tiga, adanya penugasan dan pembentukan struktur atau organisasi kelompok yang jelas dan terdiri dari peranan serta kedudukan masing-masing. Yang terakhir, adanya peneguhan norma pedoman tingkah laku anggota kelompok yang mengatur interaksi dalam kegiatan anggota kelompok untuk mencapai tujuan bersama. Terima kasih.
Baik, di sini saya akan menjelaskan perilaku sosial. Perilaku sosial dalam kemiskinan terhadap perilaku sosial. Belakangan, kemiskinan diartikan sebagai suatu keadaan di mana seseorang tidak sanggup untuk memelihara dirinya sendiri, yang sesuai dengan taraf kehidupan kelompoknya, dan juga tidak mampu untuk memanfaatkan tenaga, mental, maupun fisiknya dalam kelompok tersebut. Pada masyarakat yang masih sederhana, susunan-susunan dan organisasinya kemiskinan bukan merupakan problema sosial karena mereka menganggap semuanya sudah ditakdirkan sehingga usaha-usaha untuk mengatasinya mereka tidak terlalu memperhatikan keadaan tersebut, kecuali apabila mereka betul-betul menderita karenanya. Pada masyarakat modern yang kompleks, kemiskinan menjadi problema sosial. Seorang merasa miskin bukan karena kurang makan, pakaian, atau perumahan, tapi harta miliknya dianggap kurang cukup. Kurang cukup untuk memenuhi taraf kehidupan yang ada. Dampak kemiskinan di Indonesia ini mempunyai sasaran sebagai berikut: mengurangi kemiskinan dan memperkuat tata pemerintahan daerah di tingkat lokal. Dalam RIS PNPM, Mandiri, jumlah kakak miskin berkurang dengan sekurang-kurangnya 20% dibandingkan baseline tingkat kepuasan terhadap pelayanan dasar perekonomian meningkat sebesar minimal 20% dibandingkan baseline. Membuat program RIS PNPM Mandiri adalah meningkatkan akses masyarakat miskin dan kaum perempuan dalam pelayanan infrastruktur dasar, pembangunan infrastruktur yang terpenuhi untuk masyarakat miskin. Oke, baik. Terima kasih untuk Iqbal sudah membacakan perilaku sosial, dan terima kasih juga untuk Zaidan yang poin pertama sudah membacakan kelompok sosial. Selanjutnya di poin ketiga ada aturan sosial yang akan dibacakan oleh Fadli. Silakan Fadli. 3. Aturan sosial. Peraturan Menteri Sosial tentang sistem layanan dan rujukan terpadu untuk penanganan faktor miskin dan orang tidak mampu. Dalam peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan yang pertama, sistem layanan dan rujukan terpadu yang selanjutnya disebut SLRT adalah sistem layanan yang mengidentifikasi kebutuhan dan keluhan fakir miskin dan orang tidak mampu, serta melakukan rujukan kepada pengelola program penanganan fakir miskin dan orang tidak mampu di pusat dan daerah. Kedua, sistem informasi kesejahteraan sosial Next Generation yang selanjutnya disingkat SIKS-NG adalah suatu sistem informasi yang terdiri dari beberapa komponen, yaitu pengumpulan, pengolahan, penyajian, dan diseminasi data kesejahteraan sosial terpadu yang dilaksanakan secara berjenjang dan berkesinambungan dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi. 3. Pusat kesejahteraan sosial yang selanjutnya disebut Puskesos adalah tempat yang berfungsi untuk melakukan kegiatan pelayanan sosial bersama secara sinergis dan terpadu antara kelompok masyarakat dalam komunitas yang ada di desa atau kelurahan atau nama lain dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial. 4. Faktor miskin adalah orang yang sama sekali tidak mempunyai sumber mata pencaharian dan atau mempunyai sumber mata pencaharian tetapi tidak mempunyai kemampuan memenuhi kebutuhan dasar yang layak bagi kehidupan dirinya dan atau keluarganya. Oke, terima kasih Fadli sudah membacakan aturan sosial. Dan selanjutnya lembaga sosial akan dibacakan oleh Mila. Silakan Mila. Lembaga sosial yang mengacu dalam kemiskinan. Terdapat 2 lembaga. 1. Lembaga keluarga. Norma sosial adalah kebiasaan umum atau enggak kelihatan tahu. Ketutupan ini. Gimana dong? Oh. Lembaga keluarga normal sosial adalah kebiasaan umum atau aturan yang menjadi pedoman perilaku yang sudah ada dalam suatu kelompok masyarakat dan memiliki batas wilayah tertentu. 1. Batas norma sosial adalah perilaku yang pantas bagi suatu kelompok masyarakat, sehingga juga dapat disebut sebagai kaidah sosial atau peraturan sosial.
Norma sosial berkembang melalui interaksi sosial dalam bentuk sosialisasi hingga menjadi lembaga sosial. Peran keluarga adalah pembina dan membimbing anggota keluarga untuk beradaptasi dengan lingkungan fisik dan lingkungan budaya di mana ia berada sehingga kehidupan masyarakat aman, tentram. Keluarga terbentuk dari perkawinan sah menurut agama, adat, dan pemerintah. Dalam keluarga diatur hubungan antar anggota keluarga sehingga tiap anggota keluarga punya peran dan fungsi yang jelas. Contohnya, ayah berperan sebagai kepala keluarga dan bertanggung jawab memberi nafkah terhadap keluarganya. Ibu berperan sebagai pengatur, pengurus, dan pendidik anak-anaknya. Anak berperan membantu orang tua. Fungsi lembaga keluarga adalah fungsi reproduksi. Pernikahan diharapkan akan memberikan keturunan. Fungsi proteksi, perlindungan. Keluarga memberikan perlindungan kepada anggotanya, baik fisik dan kejiwaan. Fungsi ekonomi. Ayah sebagai tulang punggung keluarga berkewajiban memenuhi kebutuhan ekonomi istri dan anak-anaknya. Fungsi sosialisasi, keluarga berperan membentuk kepribadian anak agar sesuai harapan orang tua dan masyarakat. Fungsi afeksi, keluarga memberikan kasih sayang dan perhatian pada anggota keluarga. Fungsi pengawasan sosial, setiap anggota keluarga saling mengontrol atau saling mengawasi karena bertanggung jawab menjaga nama baik keluarga. Fungsi pemberian status, melalui lembaga perkawinan ini, seseorang akan mendapatkan status atau kedudukan baru di masyarakat sebagai suami atau istri. 2. Lembaga agama. Lembaga agama adalah sistem keyakinan dan praktik keagamaan dalam masyarakat yang telah dirumuskan dan dibakukan. Pada dasarnya, agama adalah aktivitas manusia untuk berhubungan dengan Tuhan. Agama adalah lembaga atau institusi penting yang mengatur kehidupan rohani manusia. Agama sangat penting untuk menyeimbangkan kehidupan manusia antara kehidupan dunia dan akhirat. Baik, terima kasih untuk Mila sudah membacakan poin keempat, yaitu lembaga sosial. Selanjutnya, interaksi sosial akan dibacakan oleh saya pribadi, yaitu interaksi sosial yang menjadikan kemiskinan itu sendiri diantaranya adalah tindak kriminalitas di dalam lingkungan tersebut. Selain itu juga ketidakharmonisan keluarga dan ada juga kesenjangan sosial di dalam lingkungan tersebut. Selanjutnya adalah lapisan sosial akan dibacakan oleh Fadli. Silakan Fadli. 6. Lapisan sosial. Dalam stratifikasi sosial antara yang kaya dan yang miskin memiliki perbedaan. Perbedaan tingkatan status seseorang itu selalu ada. Apalagi di dalam suatu daerah yang masih menggunakan sistem kebudayaannya. Pada masa itu, golongan konglomeratlah yang selalu berada di kedudukan paling atas dan para rakyat jelatalah yang selalu menderita pada masa itu. Karena pada masa itu, rakyat jelata diberlakukan seperti budak ataupun babu. Selalu ada perbedaan status dan tingkatan pada saat itu. Dan ada batasan-batasan yang harus dilakukan oleh keturunan-keturunan golongan konglomerat ini. Jika sampai ada yang melanggar saja, bisa dikeluarkan dari keluarganya dan diusir jauh-jauh dari daerahnya. Oleh karena itu, kebudayaan ini masih ada adat perjodohan. Karena seorang keturunan darah biru atau konglomerat harus menikah dengan keturunan darah biru juga. Jika sampai ada keturunan konglomerat mempunyai rasa cinta atau suka dengan rakyat jelata, itu sama halnya mereka melanggar apa yang telah ditentukan oleh kebudayaannya atau hukum kebudayaannya. Hal tersebut adalah contoh dari perbedaan lapisan atau tingkatan status seseorang atau di dalam ilmu sosiologi yang sering disebut dengan stratifikasi sosial yang bersifat horizontal karena lebih mengarah ke kebudayaan atau perbedaan ras. Yang selanjutnya ada solusi mengatasi kemiskinan yang akan dibacakan oleh Farhan. Silakan Farhan. Terima kasih moderator. Lanjut, solusi mengatasi kemiskinan yaitu menambah lapangan pekerjaan dan program kartu prakerja, subsidi pangan dari pemerintah, program kartu Indonesia Pintar, upaya meningkatkan fasilitas masyarakat seperti jalan, listrik, dan sebagainya, terus penghapusan larangan impor beras. Selanjutnya masih dibacakan oleh saya kesimpulan dari kemiskinan. Kesenjangan ekonomi atau ketimpangan antara kelompok masyarakat berpendapatan tinggi dan kelompok masyarakat berpenghasilan rendah serta tingkat kemiskinan atau jumlah orang yang berada di bawah garis kemiskinan merupakan dua masalah besar di banyak negara berkembang.
Tidak terkecuali di Indonesia, kemiskinan adalah keadaan di mana terjadi ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat berlindung, pendidikan, dan kesehatan. Kemiskinan dapat disebabkan oleh kelangkaan alat pemenuh kebutuhan dasar ataupun sulitnya akses terhadap pendidikan dan pekerjaan. Kemiskinan merupakan masalah global. Sebagian orang memahami istilah ini secara subjektif dan komparatif, sementara yang kesenjangan ekonomi atau ketimpangan antara kelompok masyarakat berpendapatan tinggi dan kelompok masyarakat penghasilan rendah, serta tingkat kemiskinan atau jumlah orang yang berada di bawah garis kemiskinan merupakan dua masalah besar di banyak negara berkembang. Tidak terkecuali Indonesia, kemiskinan adalah keadaan di mana terjadi ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat berlindung, pendidikan, dan kesehatan. Kemiskinan dapat disebabkan oleh kelangkaan alat pemenuh kebutuhan dasar ataupun sulitnya akses terhadap pendidikan dan pekerjaan. Pemahaman utamanya meliputi pertama, gambaran kekurangan materi yang biasanya mencakup kebutuhan pangan sehari-hari, sandang, perumahan, dan pelayanan kesehatan. Kemiskinan dalam arti ini dipahami sebagai situasi kelangkaan barang-barang dan pelayanan dasar. Kedua, gambaran tentang kebutuhan sosial termasuk keterkecilan sosial, ketergantungan, dan ketidakmampuan untuk berpartisipasi dalam masyarakat. Hal ini termasuk pendidikan dan informasi. Oke, cukup sekian dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada kekurangan dan salah-salah kata. Kami pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.